kabarnya hari ini? Wah, Kak Pilih hari ini senang sekali. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Kak Pilih ada lagi di dalam gedung gereja. Wah adik-adik, kalau kita pikir-pikirnya ya, nggak terasa loh. Sudah 6 minggu lagi kita menjelang hari Natal. Wah, pasti senang kan kalau hari Natal? Tapi apa yang bikin senang ya? Kira-kira karena apa? Karena kalau Natal nanti dapat hadiah. Atau apakah kalau Natal biasanya pergi liburan. Nah apapun itu kita bersuka cita karena kita boleh segera merayakan hari Natal. Kak Pilih mau ajak adik-adik nyanyikan sebuah lagu. Jesus, Joy of the Highest Heaven. Jesus, joy of the highest heaven, born as a little baby under a wondrous star. Like us crying, he takes his first breath, held by his mother helpless, close to her beating heart. Jesus laid in a lowly manger, facing a world of dangers, come to turn me a stranger into a child of God. One more time. Jesus, joy of the highest heaven, born as a little baby under a wondrous star. Like us crying, he takes his first breath, held by his mother helpless, close to her beating heart. Jesus laid in a lowly manger, facing a world of dangers, come to turn me a stranger into a child of God. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, hari ini kami bersyukur Tuhan, karena di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini Tuhan, kami bersyukur karena kami masih boleh datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan kami boleh datang untuk mulai menyambut hari Natal. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan tidak tinggalkan kami. Dan bersyukur karena setiap saat Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Karena Tuhan Yesus sudah lahir sebagai bayi yang lemah untuk kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami ingin beribadah kepada Tuhan. Kira-kiranya ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, apa adik-adik masih ada yang ingat nih? Minggu lalu ini ya Kak Pilih sudah memberi bocoran. Kak Pilih kan minggu lalu bilang gini, ya hari ini adalah hari yang terakhir Kita menceritakan tentang SAR. Masih ingat ya? Search and Rescue, di mana Allah menyelamatkan manusia. Nah terus mulai minggu ini kita akan masuk ke tema yang baru. Ada yang ingat gak? Ini nih temanya nih. Iya, Mission Impossible. Nah hari ini supaya lebih menjiwai cerita nih ya, Kak Pilihan ini lagi pakai kostum seperti pemeran utama dari Mission Impossible. Wah, Dede pernah lihat film ini? Mission Impossible 6, judulnya Fallout. Yang main ini di film ini jagoan kita nih namanya adalah Ethan Hunt. Nah, dia berperan sebagai Ethan Hunt. Jadi Dalam film ini ya, Mission Impossible 6 ini yang judulnya Fallout ini diceritakan bahwa si Ethan Hunt itu memiliki sebuah misi. Misi yang sangat penting, yaitu dia harus merebut 3 inti plutonium dari penjual di black market, di pasar gelap gitu. Nah, tantangannya saat itu adalah ada sekelompok penjahat yang juga sangat mengingini plutonium itu. Dan bahkan mereka rela menggunakan segala cara untuk merebut plutonium itu. Kira-kira kenapa sih plutonium itu menjadi sangat penting? apa sih plutonium?
adalah bahan peledak. Adik-adik pikirkan ya, satu inti nuklir, satu plutonium itu aja, itu sudah bisa meledakkan wilayah yang sangat luas. Dan itu akan menghancurkan seluruh penduduk yang ada di wilayah itu. Sekarang adik-adik bayangkan kalau ada 3 plutonium dan 3 plutonium itu dipegang di tangan penjahat. Yang jelas-jelas tujuan mereka adalah mereka ingin menghancurkan banyak sekali orang. Bayangkan kalau 3 plutonium itu diledakkan oleh para penjahat, apa yang akan terjadi? Wah, gawat ya. Mungkin bisa sebagian besar Earth ini, bumi ini bisa meledak mungkin ya. Nah, dan memang dalam film itu para penjahat itu berusaha menghancurkan bumi. Sedangkan Ethan Hunt, dia seorang diri, dia berjuang untuk menyelamatkan bumi dari bahaya dahsyat itu. Nah, jadi melihat misi penyelamatan dunia yang sangat sulit itu, makanya film ini disebut Mission Impossible. Misi yang tidak mungkin, misi yang sulit sekali berhasilnya. Tapi adik-adik, cerita tentang Mission Impossible ini mengingatkan Kak Pilia pada cerita di dalam Alkitab. Yaitu tentang mission yang sangat impossible di dalam dunia ini. Jadi kisah tentang Mission Impossible yang sangat impossible ini akan sama-sama kita pelajari selama 6 minggu ke depan. Dan fokus kita ada di dalam kitab Yesaya. Nah, jadi jangan sampai gak ikut sekolah minggu kita loh. Karena ceritanya akan semakin hari semakin seru dan terus bersambung ini ceritanya. Sampai puncaknya di hari Natal. Nah, mission terbesar dalam Alkitab ini apa ya? Coba adik-adik pikirkan. Kita oleh Tuhan diberi sebuah Alkitab kan? Ya, semua orang kira-kira adik-adik di rumah pasti punya Alkitab ya. Nah, di dalam Alkitab kita apa misi terbesar yang ada di dalam Alkitab ini? Yang pernah adik-adik baca nih. Apa misi terbesar yang Tuhan mau lakukan melalui Alkitab? Gini adik-adik, pertama-tama nih ya, kita harus lihat bagaimana permulaannya dulu. Ketika pertama kali manusia diciptakan oleh Tuhan. Apa misi Tuhan pertama kali menciptakan manusia itu? Dengan tujuan apa? Dengan misi apa? Nah, kita lihat ya. Misi terbesar Allah saat Dia menciptakan manusia adalah hubungan manusia dengan Allah yang terjaga dengan baik. Tuhan itu ingin punya hubungan dengan manusia yang terjaga dengan sangat baik. Nah, kalau hubungan manusia dengan Tuhan terjaga dengan baik, maka kehidupan manusia ini pasti beres. Ya beres dalam hal tanggung jawab dengan sesama, beres melakukan tanggung jawab terhadap alam semesta. Jadi pokoknya intinya Tuhan menciptakan manusia dengan sebuah misi, yaitu mempunyai hubungan yang erat, hubungan yang baik dengan Tuhan. Sekarang di sini kita clear ya dengan misi kita. Nah, supaya manusia ini bisa mewujudkan misi Allah itu, maka Allah memberi suatu fasilitas yang luar biasa kepada manusia. Yaitu Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Nah, adik-adik tahu kan ya? Dari kitab Kejadian, kita lihat bagaimana Allah menciptakan bumi dengan sangat sempurna. Dan kemudian Tuhan Allah meletakkan Adam dan Hawa, mereka tinggal di Taman Eden. Dan di dalam kitab Kejadian juga kita baca bahwa Allah berjalan-jalan di Taman Eden. Artinya apa? Bahwa Allah itu dia selalu bersama dengan manusia. Dia ingin punya relasi manusia dengan Allah itu terus terpelihara dengan baik. Nah, harusnya dengan segala fasilitas Taman Eden yang begitu sempurna dan begitu bagus, harusnya manusia bisa mewujudkan misi Allah. Tapi adik-adik,
Apa yang kemudian kita lihat? Misi Allah tidak dilaksanakan oleh manusia, alias gatot, alias gagal total. Jadi manusia tidak bisa melakukan misi yang Tuhan berikan. Manusia tidak bisa menjaga relasinya yang baik dengan Tuhan. Ada diingatkan ceritanya waktu ular membujuk Hawa untuk memakan buah dari pohon yang dilarang untuk dimakan. Bahkan disentuh aja gak boleh. Tapi Hawa akhirnya apa? Dia memetiknya dan dia makan. Kemudian dia bahkan memberikannya kepada Adam dan Adam juga makan. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka sadar bahwa mereka telah melanggar perintah Allah. Kemudian mereka menjadi ketakutan dan mereka bersembunyi dari Allah. Di sini kita lihat bahwa misi Allah untuk membuat hubungan manusia yang baik dengan Tuhan itu telah digagalkan oleh manusia. Dan adik-adik pasti ingatkan apa akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa itu. Manusia yaitu Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Artinya apa? Hubungan manusia dengan Allah telah rusak. Coba adik-adik, kalau kita nih ya ada di posisi sebagai Tuhan nih. Gimana ya reaksi kita? Pasti kita tuh marah besar. Ya kan? Kamu sudah dikasih yang terbaik. Dikasih Taman Eden yang paling sempurna. Kamu diciptakan dengan sempurna. Bahkan sesuai dengan gambar dan rupa Allah sendiri. Tapi ternyata kamu gagal melaksanakan misi dari Allah. Maka akibat kegagalan dalam menjalankan misi itu. Maka kehidupan di dunia ini menjadi kacau. Kacau dan rusak. Akibat apa? Dosa. Kita lihat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-1 sampai ke-4. Kak Pilia bacakan ya semuanya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Kira-kira menceritakan tentang apa? Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 4 ini menceritakan tentang keadaan saat manusia jatuh dalam dosa. Yaitu apa? Penderitaan, kekacauan, kesulitan yang mereka alami. Di dalam ayat ke-1 ini dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Saat manusia jatuh dalam dosa berarti manusia kita ini berjalan di dalam kegelapan. Dikatakan lagi, kuk yang menekan dan gandar yang di atas bahunya. Apa maksudnya? Berarti beban kehidupan yang dipikul oleh manusia itu berat. Akibat apa? Dosa. Tongkat si penindas. Artinya apa? Hidup manusia menderita. Akibat dosa. Nah adik-adik, misi agar manusia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan itu rusak gara-gara dosa. Nah dosa itu menjalar seperti penyakit kanker. Kalau adik-adik tahu orang yang sakit kanker, dulunya mungkin kankernya hanya di satu tubuh. Tapi kemudian semakin lama jika tidak diobati, kanker itu akan merambat kemana-mana. Akhirnya dari paru-paru akan jadi ke kanker yang di lever. Setelah itu jadi kanker yang lain-lain semuanya. Akhirnya seluruh tubuh makin parah, makin rusak. Dan kanker itu akan makin menghancurkan. Demikian juga gambaran tentang dosa yang merusak, menghancurkan. Nah jadi karena kejatuhan manusia dalam dosa itu, maka manusia tidak lagi punya pengharapan untuk bisa pulang ke surga. Karena surga adalah tahta Tuhan Allah. Gimana manusia mau pulang ke surga
Kalau Tuhan Allah kita Tuhan yang suci. Sedangkan kita tidak punya hubungan lagi yang baik dengan Tuhan. Adik-adik tahu lagunya? Dosa tak boleh masuk. Kita nyanyikan ya. Dosa tak boleh masuk. Dosa tak boleh masuk. Surga tempat yang tinggi, ada Bapa yang suci. Dosa tak boleh masuk. Dosa tak boleh masuk. Dosa tak boleh masuk. Surga tempat yang tinggi, ada Bapa yang suci. Dosa tak boleh masuk. Wah, gimana dong? Kalau kita sekarang lihat dosa tak boleh masuk. Karena Tuhan kita suci. Tuhan yang suci yang tidak pernah berbuat dosa. Sedangkan kita semua punya dosa. Dosa tak boleh masuk. Nah adik-adik, sampai di sini kita melihat ya. Untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Itu adalah sebuah mission impossible. Mission impossible. Bahwa kita itu juga bisa masuk ke surga. Impossible. Tunggu dulu adik-adik. Ternyata melalui firman Tuhan ini, Tuhan Allah berkenan mengaruniakan pengharapan kepada kita. Hope. Tuhan mau memberikan hope, memberikan harapan bagi kita. Bahwa ternyata untuk mencapai surga pun itu bukan suatu mission impossible. Tapi adik-adik, coba kita lihat dulu ya. Setelah manusia itu berdosa, mereka dikeluarkan dari Taman Eden dan kemudian beranak cucu dan bertambah banyak. Hope itu diberikan oleh Tuhan Allah dengan cara Tuhan memilih satu bangsa yang disebut Israel untuk dikhususkan menjadi umat Tuhan. Sekarang demi mewujudkan misi Tuhan kembali, itu Tuhan menunjuk Israel, menunjuk bangsa Israel itu untuk dikhususkan untuk menjadi umat Tuhan. Nah kira-kira kalau udah begini adik-adik, apakah misi Tuhan untuk memperbaiki hubungan manusia dengan Tuhan itu bisa terwujud? Apakah mission itu akan menjadi possible? Kalau dari kisah kejatuhan manusia dalam dosa tadi, yang kita lihat betapa kita ini sudah berdosa, dosa tak boleh masuk surga, sudah jelas sebenarnya itu adalah suatu mission impossible. Tapi adik-adik, supaya lebih jelas lagi, kita akan mencari bukti-bukti pelengkapnya minggu depan. Don't miss it ya, jangan sampai ketinggalan. Kita akan melihat bagaimana mission itu, apakah dia akan menjadi sesuatu yang possible ataukah tetap mission impossible. Nah kita kembali ke ceritanya tentang fallout nih dalam mission impossible. Dikisahkan tadi bahwa meskipun tantangan untuk menyelamatkan dunia itu sangat berat. Tapi si Ethan Hunt itu tetap punya hope. Dia tetap punya pengharapan sehingga dia mau berjuang untuk melakukan misi itu. Hebat ya. Tapi adik-adik, sehebat-hebatnya Ethan Hunt, tetap itu hanya sebuah cerita di film. Tapi kisah yang kita baca di dalam Alkitab, semua kisah yang ada di Alkitab ini adalah nyata bagi kita. Ya, Tuhan Allah kita yang hebat itu, dia sudah memberikan manusia suatu pengharapan. Memberikan suatu hope demi terwujudnya misi Tuhan. Supaya manusia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena itu adik-adik, mari saat ini kita bersyukur pada Tuhan. Karena Tuhan memberikan hope, Tuhan memberikan suatu harapan bagi kita. Bahwa Dia akan memulihkan setiap keadaan kita. Ayat hafalan kita hari ini kita baca di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita,
Seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Adik-adik kita nyanyikan sebuah lagu. In Christ alone, my hope is found. Dalam Tuhan ada harapan. Bersama-sama kita pujikan In Christ alone, my hope is found. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Hanya Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku. Hanya Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh, dikala badai menderu, kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takut dan gentar, penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takut dan gentar, kalahkan takut dan gentar, penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan di dalam bejana untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena di tengah-tengah situasi mission impossible bagi setiap kami untuk boleh diselamatkan, kami melihat bahwa ada sebuah hope, ada sebuah harapan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, tolong kami Tuhan, biar kami boleh mengerti setiap pelajaran, setiap berkat firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami ini. Tuhan, terima kasih untuk berkat ibadah yang sudah kami terima hari ini. Biarlah kiranya apa yang kami pujikan, apa semua yang kami lakukan hari ini Tuhan, boleh berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya, ikuti terus serial Mission Impossible kita. Oke, Kak? Dan jangan lupa apa? Stay safe, stay healthy. Don't forget to keep praying. And God bless you. Bye-bye.